adalah peer teaching, yaitu proses pembelajaran saling mengajari, tutorial. Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu terkadang bosan mendengarkan penjelasan gurunya. Penjelasan dari teman sebaya itu terkadang menarik untuk anak-anak kita. Makanya di saat kita memberikan proses pembelajaran itu, peer teaching adalah menjadi bagian strategi pembelajaran kami. Yang kedua adalah demonstrasi ataupun role playing. Kita ada banyak sekali, terutama ibadah. Masalah ibadah itu bisa didemonstrasikan dan bisa di role playing-kan. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat, di situ ada manasik haji. Kebetulan kita di Alphard manasik hajinya untuk yang sudah berusia dewasa, artinya yang bukan SD, mereka kita ajak melakukan manasik hajinya bersama-sama. Kenapa? Agar terlihat kesungguhan serta seperti di tempat suci sebenarnya. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat, kita melaksanakan tawaf secara berjamaah. Itu dari kelas 7, 8, 9. Berbeda untuk anak yang TK dan SD, karena memang masih kecil. Bahaya kalau seandainya dicampur. Nah, kalau yang sudah dewasa, kita terapkan secara bersama-sama. Jadi didemonstrasikan layaknya seperti yang ada di Tanah Suci Mekah. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang kita lakukan adalah melalui eksperimen, percobaan. Bagaimana anak-anak itu pernah kita ajarkan bagaimana mereka itu menyembelih hewan seperti ayam. Kita ajarkan praktik menyembelih hewan secara Islami. Yang selanjutnya adalah ada diskusi. Diskusi ini juga adalah penting agar merangsang kemampuan berpikir anak-anak. Karena kita ini, anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian, terutama untuk SD dan SMP dan SMA, itu kemampuan berpikirnya itu terkadang melampaui batas dari gurunya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru jangan sampai kita tertinggal. Bahkan kita juga sebagai orang tua, ajak mereka untuk tukar pikiran. Karena proses diskusi itulah yang akan menghidupkan suasana pendidikan yang interaktif. Selanjutnya adalah yang problem solving. Bapak Ibu sekalian, pernah anak-anak kita ajak berkunjung ke Jogja saat itu, menemui ataupun berkunjung ke sebuah tempat yang terkena dampak gunung meletus ya. Jadi waktu itu kita benar-benar anak-anak melihat rumah yang hancur, ini menjadi tafakur alam. Kenapa? Inilah yang nanti ketika ada banyak pandangan yang dia lihat, semakin banyak mata yang ia gunakan untuk melihat, berarti sebanyak pengetahuan yang ia akan peroleh. Nah, inilah ketika dia nanti memperoleh berbagai masalah, dia pernah menjumpai solusi-solusi tersebut. Nah, ketika ini menjadi solusi, maka problem solving yang ada pada diri anak-anak itu nanti juga akan hadir dan akan muncul. Selanjutnya, ya itu sama. Nah, yang terakhir adalah project. Kita kadang mengajarkan anak-anak kita untuk membuat sebuah proyek pembelajaran yang itu dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Ini aspek pengetahuan ya Bapak Ibu sekalian. Yang ini juga terkadang kita terapkan dalam keterampilan dan sikap. Nah, kemudian yang slide selanjutnya adalah dimensi ketuhanan. Ini yang berkaitan dengan aspek sikap dan keterampilan. Apa sih dimensi ketuhanannya? Yang pertama, kita ajarkan anak-anak itu ikrar di saat memulai pelajaran. Ikrar itu isinya apa Bapak Ibu sekalian? Ikrar itu berisi tentang keyakinan kita, keriduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya, kepada kitab suci-Nya yang ada dalam sebutan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Bapak Ibu sekalian, ikrar ini kalau kita tanamkan di dalam hati anak-anak dan sudah mudah dilafalkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menilai ibadahnya dan akan Allah curahkan cucuran rahmatnya kepada anak-anak kita ketika dia mengucapkan itu. Dan apalagi kalau seandainya kita dengan disiplin menerapkan pendidikan akhlakul karimah itu benar-benar atas dasar
mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada doa belajar. Kenapa doa belajar ini dilakukan? Agar yang pertama, pertemuan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, dihadirkan oleh malaikat yang malaikat bentangkan sayapnya melindungi orang-orang yang menuntut ilmu. Ini ada di dalam hadisnya. Kenapa? Ridon bima sonu'a. Karena para malaikat meridhoi apa yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar kita. Makanya pembiasaan membaca doa itu penting Bapak Ibu sekalian. Dan kalau bisa bukan hanya di sekolah, di rumah pun kalau seandainya kita ingin mengkaji, belajar, awali dengan baca bismillah dan doa yang kita bisa. Kemudian yang kedua, ini dimensi ketuhanan. Secara tidak langsung, kontak batiniah kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, terbiasa secara lafaz lisan kita, hati kita, maupun perbuatan kita. Yang kedua, membaca Al-Quran dan Iqra. Ini yang tadi saya sampaikan. Kita mau provide kepada anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran maupun yang sudah baca Al-Quran, kita akan dawamkan membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, ada menghafal surat Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di TK anak-anak membaca surat-surat pendek, di SD anak-anak membaca surah juz 30, di SMP anak-anak membaca surat Yasin, dan juga membaca surat Al-Muluk, dan sementara di SMA anak-anak kita membaca surat Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya surat yang ada di Al-Quran semuanya mulia, tetapi kami hanya memilih surat-surat yang maksur, surat-surat yang masyhur, yang banyak kita lakukan di kehidupan masyarakat kita. Membaca juz 30 agar anak-anak kita bisa menjadi pemimpin imam, ya bisa banyak hafalannya untuk surat-surat pendek. Membaca surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat-surat yang lainnya, itu juga berguna kalau seandainya kita bertakziah, menengok orang yang sedang sakit, kita bacakan itu, akan bernilai ibadah. Jadi insya Allah anak-anak Al-Fat yang keluar dari Al-Fat ini, insya Allah bekal membaca Al-Qur'annya, serta hafalan-hafalan surat maksurnya, insya Allah bisa. Yang penting kerjasama kita sebagai guru dan juga orang tua agar menjaga hafalan itu tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Terkadang anak itu lupa setelah keluar dari Al-Fat, lalu hilanglah hafalannya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah sholat zuhur dan sholat duha serta puasa. Kita terapkan sholat zuhur berjamaah dan juga sholat duha serta puasa. Saat ini anak-anak berpuasa. Ketika masuk, anak-anak tetap berpuasa. Kalaupun ada anak-anak yang tidak berpuasa, kita tetap berikan anjuran untuk mereka jaga agar tidak makan, ataupun kami tempatkan mereka untuk berbuka ataupun makan di tempat yang telah kami sediakan. Nah, inilah pembiasaan ibadah, inilah yang menjadi rutinitas kami sebagai penanaman pembiasaan yang baik di berdimensi ketuhanan. Kemudian yang terakhir adalah tentang kajian fikih, ibadah, dan keputrian. Di hari Jumat, kalau anak-anak kelas laki-laki, anak-anak laki-laki sholat Jumat di masjid, nah yang putri melaksanakan kajian ibadah fikih dan hal-hal yang berkaitan dengan keputrian. Ini tujuannya apa? Agar pendidikan agama yang memang sudah ada jamnya mendapat tambahan pada jam keputrian ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, insya Allah di Al-Fat intensitas pembelajaran agama dan penerapan akhlakul karimahnya lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu yang berdimensi ketuhanan tentang sikap dan keterampilan. Ya, lanjut Miss. Nah, ini yang dimensi kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti di SMA, anak-anak kita ada program one week one hadis, gitu ya. Di mana anak-anak kita ajak untuk menghafal hadis-hadis yang berkaitan tentang kemasyarakatan, tentang muamalah, di mana mereka cara bergaul yang baik, bertutur kata yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih bawah usianya dan di atas usianya. Nah, ini akan kita ajarkan pada pembelajaran ataupun kegiatan
one week, one hadis, di mana anak-anak menghafal satu hadis yang berkaitan tentang akhlakul karimah, dan disitulah nanti mereka akan mempraktekkannya. Di bawah itu ada gambar berani berbagi. Kita pernah bekerja sama dengan Dompet Duafa, di mana kita mengajak anak-anak kita ingin memiliki kepedulian terhadap sesama. Itu kemanusiaan yang kita bangun pada diri anak-anak kita. Selanjutnya adalah tentang Alfat Peduli Sahabat, yaitu seperti program Sanlat. Bapak Ibu sekalian, kita Sanlat kalau di SD anak-anak dan juga di SMP itu anak-anak Sanlatnya berada di sekolah. Nah, insya Allah untuk di SMA kita coba Sanlatnya itu berada benar-benar di luar, yaitu belajar di luar sekolah, di mana mereka bertemu langsung, berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat yang ada di luar. Nah, ini juga pernah kita terapkan di SMP, namun karena mengingat akhir tahun bertepatan dengan Ramadan terus, maka itu kita tunda. Tapi insya Allah kalau seandainya di tahun yang akan datang, di SMP pun juga akan kembali kita terapkan belajar bersama dengan mereka yang memang menjadi saudara-saudara kita yang hidup di panti asuhan ataupun di sebuah pesantren. Nah, selanjutnya adalah menanamkan nilai toleransi beragama dengan kegiatan one day in school atau dengan guru siswa yang berbeda keyakinan. Bapak Ibu sekalian, di bawah itu anak-anak kita pernah menimba ilmu pelajaran seni dengan orang Hindu yang ada di Bali. Waktu itu pernah kita adu trip ke sana, dan kita kunjungan ke sana juga banyak kegiatan yang positifnya. Salah satunya bagaimana kita ajarkan mereka agar memiliki kepekaan serta menghargai orang yang berbeda keyakinan. Nah, selagi keyakinan itu artinya tidak mengganggu kita sebagai orang yang berbeda keyakinan. Artinya, kewajiban kita sebagai makhluk sosial menghargai makhluk ciptaan Allah walaupun ia berbeda keyakinan adalah pantas untuk kita lakukan sebagai seorang muslim. Dan ini pun kami ajarkan kepada anak-anak kami. Kemudian yang keempat, ada bazar amal, ada kurban, ada berbuka bersama alumni. Nah, ini adalah upaya kita agar anak-anak itu tetap memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Nah, bazar amal ini adalah di mana anak-anak menyisihkan ataupun orang tua menyisihkan sebagian rezekinya untuk kita bagikan kepada masyarakat kaum du'afa yang ada di sekitar Alfat. Begitu juga dengan kurban. Dan begitu juga yang bawah ini ada berbuka bersama alumni. Alumni Alfat ini sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi terkadang kita mengajak mereka untuk bersilaturahmi, bertemu dengan adik-adiknya yang berada di Alfat. Karena silaturahmi itu adalah bagian muamalah yang wajib kita jaga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah cinta peradaban Islam. Nah, apa sih maksud cinta peradaban Islam ini? Yang pertama adalah meneladani Rasulullah dan khalifah-khalifah setelahnya yang adil seperti Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah aspek pengetahuan yang bisa kita terapkan dalam pameran, karya tulis, kunjungan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mencoba membangun kesadaran anak-anak agar Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap menjadi panutan hidupnya. Nah, ini pun juga kita ajarkan tentang seperti khalifah-khalifah ataupun pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, yaitu tentang meneladani ulama-ulama ilmu agama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Ini adalah di dalam ranah fikih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di tengah masyarakat kita itu terkadang banyak perbedaan pendapat. Nah, di SMA kami akan mengenalkan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Untuk apa? Tujuannya adalah agar anak-anak itu saling menghargai. Yang pertama, agar bahwa di tengah masyarakat ini ternyata ini loh, dan tidak fanatisme terhadap keyakinan ataupun mazhabnya. Nah,
pemahaman tentang Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu nanti akan menjadi kajian untuk anak-anak SMA kita agar nanti kita ataupun mereka ketika berada di masyarakat, oh ketika dia sedang sholat di masjid ini, oh yang ini tidak menggunakan takbir, oh yang ini menggunakan baca basmalah. Jadi mereka sudah tahu. Jadi bekal itulah yang menjadi bekal bahan dia agar bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat kita. Yang selanjutnya adalah meneladani ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Az-Zahrawi, Al-Khawarizmi, dan lain sebagainya. Ini juga yang akan kita kaji pada anak-anak SMA kita yang akan datang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, meneladani ahli sufi seperti Rabi'atul Adawiyah, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dari semua 4 aspek ini dalam ranah pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalaupun di rumah mereka sudah memiliki keyakinan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan yang sudah dirutinkan, maka kami persilahkan. Ini adalah ranah pembelajaran agar mendapatkan wawasan khazanah keislaman yang lebih luas untuk anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kajian ini kita akan lakukan dengan pameran, karya tulis, dan kunjungan. Di bawah ini ada gambar bahwa pernah anak-anak kita berkunjung ke sebuah makam tokoh agama yang Syekh Mukmin, beliau adalah tokoh agama dari Makassar yang menyebarkan agama di kota Bali. Dan ini dikunjungi banyak orang, diziarahi banyak orang. Nah, Al-Fat menziarahi itu, mengenal tokoh tersebut, agar cinta keislamannya melalui tauladan-tauladan tokoh yang pernah kita kaji ataupun pernah kita pelajari. Di gambar yang ada kacanya ini, itu adalah mushaf yang ada pada abad ke-17, terbuat dari kulit onta dan suhuknya, lembarnya terbuat dari kulit pepaya, kulit pisang. Nah, khazanah-khazanah inilah yang perlu kita katakan kepada anak-anaknya, bahwa Islam itu ternyata seperti ini. Penuh perjuangan dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, agar cinta ulama itu tumbuh dengan sebaik-baiknya dan menjadi tauladan bagi anak-anak. Nah ini Bapak Ibu sekalian tentang cinta peradaban Islam. Kita upayakan dalam bentuk pameran dan kunjungan. Kemudian keselamatan lingkungan hidup. Untuk keselamatan lingkungan hidup ini ada 3 yang kita akan ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, kita ajak mereka untuk cinta terhadap lingkungan sekolah melalui Jumat bersih lingkungan sekolah dan juga kerja bakti seperti sebulan sekali atau setengah tahun sekali untuk kerja baktinya. Namun untuk Jumat bersih akan kita lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu yang Jumat bersih. Ada juga kerja bakti. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gerakan jaga wudhu 1 hari. Bapak Ibu sekalian, anak-anak SMA itu luar biasa tantangannya. Banyak sekali godaan-godaannya. Nah, kadang emosional gitu, kadang temperamen dan sebagainya, dengan kondisi-kondisi yang melatar belakangi, maka kita ajak mereka untuk mengikuti gerakan jaga wudhu 1 hari. Gerakan jaga wudhu 1 hari ini mungkin dalam 1 minggu akan kita terapkan. Nah ini tujuannya adalah untuk menjaga hati mereka. Jadi kalau kita mengajak menjaga kebersihan lingkungan, maka benteng diri pun juga harus kita jaga kebersihannya. Nah, salah satu menjaga kebersihan hati ini adalah selain sholat membaca Al-Quran, yaitu gerakan menjaga wudhu. Insya Allah ketika anak-anak berwudhu, maka dia akan terjaga dan tidak akan melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kegiatan menanam pohon, pembuatan kompos, pembuatan biopori. Ini tentunya kita bekerja sama dengan guru sains ataupun dengan wakil kesiswaan yang tentunya kita kaitkan ataupun kita integrasikan bahwasanya lingkungan alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang kita jaga
yang harus kita rawat karena itu adalah menjadi bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan keselamatan lingkungan. Dan yang terakhir ini tentang mengaplikasikan nilai-nilai ibadah dan akidah dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu sekalian, poin yang terakhir ini yang berkaitan dengan sikap dan keterampilan, ini saya kaitkan dengan 10 nilai-nilai Al-Fat yang kita bangun, yang insya Allah akan kita terapkan 100% di tahun yang akan datang. Apa saja 10 nilai-nilai Al-Fat tersebut? Yang pertama adalah beriman kepada Allah, berdoa, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Kita tetap, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholatnya, menjaga sholatnya, terus membaca Al-Quran. Itu upaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi Allah sebenarnya tidak minta apapun. Ya Allah tidak mengharapkan apapun dari kita sebagai hamba-Nya. Kita hanya diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salah satunya adalah ini, yaitu salat, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Supaya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah saling mendoakan dengan salam dan salim ketika bertemu dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, dimanapun anak-anak kita berada, kita tetap ajarkan mereka untuk bersalaman, baik kepada sesama mereka maupun kepada guru-gurunya. Dan mudah-mudahan anak-anak Al-Fat ketika pergi dan keluar dari rumah pun juga mereka bersalaman dengan kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan pendapat, suku, ras, dan berempati dengan penyandang disabilitas. Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang menstimulus penghargaan terhadap perbedaan pendapat, agama, suku, ras, dan itu selalu kami lakukan integrasikan dalam semua aspek pembelajaran. Di gambar ini kita mencoba mengajarkan anak-anak untuk menjadi pendengar yang baik, untuk menjadi pembicara yang baik. Ketika anak-anak tertanam di dalam dirinya menjadi pendengar yang baik, menjadi pembicara yang baik, maka proses penghargaan pendapat itu juga akan muncul di tengah anak-anak kita. Begitu pula dengan keyakinan beragama, suku, dan ras. Kita semua di sini di Al-Fat menerima dari manapun suku kita, baik itu dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Kita semuanya bercampur baur berada di Al-Fat. Nah, penghargaan dan menghargai perbedaan-perbedaan inilah wajib kita laksanakan ataupun kita bentuk di anak-anak didik kita. Dengan cara apa? Menghadirkan para tokoh masyarakat ya, ataupun juga melalui video-video dan sebagainya yang menjadi inspirasi bagi anak-anak kita bahwa kita ini berada di negara yang satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Kita di bawah bumi NKRI, Bapak Ibu sekalian. Menghargai perbedaan itu adalah mutlak harus kita lakukan. Dan ini kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, mencoba menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membahagiakan. Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada contohnya di mana anak-anak membuat sinematografi, juga di situ ada pembelajaran sains yang kita melibatkan anak-anak SD. Belajar itu tidak hanya berada di kelas, di luar kelas pun juga mereka bisa belajar. Mereka tidak hanya belajar dengan teman-temannya, dengan adik-adik dan kakak kelasnya pun juga mereka bisa belajar. Inilah Al-Fat. Kita semuanya adalah sama, adalah manusia pembelajar. Dimanapun ada pengetahuan, itulah kita harus terima pengetahuan tersebut. Yang kelima adalah mengucapkan maaf, terima kasih, jadi pendengar yang baik, sama seperti tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kadang kita ini latah, kadang meminta tolong kepada seseorang itu langsung serta-merta aja minta ambilin sesuatu. Ambilin dong yang itu tanpa membiasakan diri untuk mengucapkan maaf, minta tolong, dan sebagainya.
ini kadang saya ataupun kita malu. Orang luar negeri itu lebih berani mengungkapkan ini. Nah, kita yang orang timur, yang memang berlatar belakang akhlak yang baik, terkadang melupakan itu. Tata krama, sopan santun itu menjadi nomor sekian terkadang. Demi mencapai keinginan yang kita capai. Padahal perilaku itu adalah memuluskan, menjernihkan tingkah laku yang kita lakukan. Nah, inilah yang akan kita terapkan dan bahkan sudah kita terapkan ya. Semua 10 nilai Alphard ini sudah semua kita lakukan sejak Alphard itu berdiri. Kemudian yang keenam adalah cinta tanah air, hubbul waton, mendoakan dan ziarah ke tanah makam pahlawan. Bapak Ibu sekalian, kita ajarkan anak-anak kita itu untuk cinta tanah airnya, untuk cinta kepada pahlawan-pahlawannya. Nah, salah satu cinta tanah air, cinta pahlawan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu kita ajak mereka berkunjung ke tanah makam pahlawan. Di situ mereka membaca Yasin, di situ mereka berdoa atas jasa-jasa perjuangan mereka, agar muncul bibit-bibit dan tauladan yang bisa anak-anak terapkan dari pahlawan-pahlawan yang gugur tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ada 6 nilai-nilai Alphard yang bisa saya bahas pada kesempatan ini. 4 lagi sudah dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Bahkan nanti ke depan ada 2 nanti yang berkaitan dengan nilai Alphard yang akan dibahas oleh kajian-kajian sesi selanjutnya. Saya mencoba 4-6 itu saja yang saya integrasikan yang memang ada korelasinya dengan penanaman akhlakul karimah yang ada di Alphard. Bapak Ibu sekalian, terakhir ini kesimpulan. Jadi ketika kita mengetahui peran kita sebagai orang dewasa terhadap suksesnya penanaman akhlakul karimah melalui pembentukan watak ataupun karakter, pembiasaan yang dirutinkan dan konsisten, serta pemberian pengetahuan yang berkaitan dengan akhlak tersebut juga dapat kita terapkan kepada anak-anak tadi, maka Alphard insya Allah bisa memberikan semua itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan segala kemampuan dan kapasitas yang kami miliki. Bapak Ibu sekalian, di sini kenapa? Apa alasan harus memilih sekolah berbasis Islam seperti di sekolah Alphard, terutama untuk yang SMA? Alasan yang pertama adalah anak itu investasi dunia akhirat, Bapak Ibu sekalian. Investasi adalah suatu usaha yang membutuhkan modal. Sampai akhirnya kita akan menuaikan hasil yang akhir. Maka buat tidak ada kata mubazir untuk anak. Orang tua rela bekerja keras untuk menyekolahkan anak di sekolah yang relatif mahal, bahkan menurut orang. Tetapi jangan khawatir, insya Allah hasilnya adalah untuk dunia dan akhirat. Berapapun sedekah uang yang kita keluarkan untuk darah daging kita, semata-mata adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kemudian yang kedua, apa sih alasan memilih sekolah Islam berbasis Islam terutama Alphard? Yang pertama adalah pelajaran agama yang lebih intensif. Kalau belajar di sekolah umum pelajaran agamanya tidak banyak, paling 2 jam seminggu gitu ya, maka berbeda dengan di Alphard. Untuk pelajaran agamanya lebih dari 2 jam, macam-macam kegiatannya, mengaji, menulis Arab, hafalan doa, pelajaran sejarah agama, sholat duha, jamaah, belum lagi pembiasaan-pembiasaan akhlakul karimah ataupun budi pekerti yang baik, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan ini juga menjadi pengawasan bagi guru-guru kita, baik itu guru agama, guru bidang studi, maupun wali kelasnya sendiri. Insya Allah anak-anak itu adalah anak-anak kami juga. Maka perkembangan pengetahuan dan juga perkembangannya akhlak pun menjadi tanggung jawab kami sebagai ibu. Dan yang terakhir, kenapa memilih sekolah berbasis Islam seperti sekolah Alphard? Yaitu ada pelatihan akhlakul karimahnya. Di situ anak-anak dilatih untuk berakhlakul karimah. Anak-anak kita ajarkan ketika datang sekolah, kita sambut dengan bersalaman, mencium tangan, takzim kepada guru, terus melaksanakan sholat berjamaah, yang tadi juga yang 10 nilai-nilai Alphard, doa belajar,
juga masuk keluar dan kamar mandi juga kita ajarkan dengan doa, serta juga mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah sekolah Al-Fat ya, yang tentunya ini adalah berbasis Islam, insya Allah menjadi harapan yang insya Allah akan kami penuhi bagi kepada semua orang tua yang telah mendaftarkan anak-anaknya ke Al-Fat. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu untuk memilih Al-Fat sebagai sekolah pilihan untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai sharing tentang program pendidikan agama Islam serta penanaman akhlakul karimah yang ada di SMA Al-Fat ataupun di Al-Fat umumnya. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan ada yang ingin ditanya, saya bukakan pintu pertanyaan. Tentunya saya persilahkan kepada pengatur acara ataupun moderator Mr. Hirfan untuk memandu sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik. Rasanya lengkap sekali ya materi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, mulai dari kenapa kita harus belajar tentang akhlak, dan ternyata di sini disampaikan bahwa akhlak itu dapat dirubah dengan ilmu, dengan pembelajaran seperti itu. Dan sekarang kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan atau ingin bertanya tentang pembelajaran agama di Al-Fat dan di SMA Al-Fat khususnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya lewat fitur chat yang ada di aplikasi ini, di aplikasi Zoom. Nanti akan saya sampaikan untuk segera dijawab kepada Ustaz Taufik. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Taufik, saya jadi ada pertanyaan tersendiri nih Pak. Ya, silakan. Jadi Al-Fat itu melihat kurikulum agama yang begitu banyak, ini pendidikan agamanya ini ke dinas atau ke madrasah Pak kita masuknya? Oke, baik, saya jawab ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita untuk pendidikan agama, untuk yang pengetahuan ya Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan kurikulum 13 yang mengacu kepada dinas pendidikan, tidak madrasah. Tetapi muatan pembelajaran kita semi madrasah. Semi madrasah. Ya, jadi kita makanya pembelajaran agamanya lebih banyak untuk anak-anak kita. Tapi karena kita menginduknya ke dinas pendidikan, maka kurikulum pendidikan agamanya yaitu PAI, yaitu pendidikan agama Islam. Tetapi tetap PAI di bawah koordinasi Kemenak juga, Mr. Hilvan. Oh gitu, ya. Jadi tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama gitu ya Pak ya? Ya, tetap. Jadi guru-guru agama kita insya Allah di bawah bimbingan pengawas-pengawas Kemenak yang kompeten dalam bidangnya, yang tentunya ini berkaitan dengan Kemenak Kota Tangerang Selatan. Begitu. Jadi walaupun kurikulumnya dinas, tetapi masih di bawah pengawasan Kementerian Agama gitu ya Pak ya? Ya. Dan juga pembiasaannya, program pembiasaannya saya lihat banyak sekali itu Pak tadi, wah Masya Allah. Ya, mengingat anak-anak lama berada di sekolah, maka pembiasaan-pembiasaan itu menjadi tanggung jawab kita untuk anak-anak kita yang berada di Al-Fat. Karena kan kebetulan anak-anak itu berada 8 jam bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat anak-anak itu berada di rumah 16 jam dan di kita di sekolah anak-anak itu berada 8 jam. Artinya di 8 jam itulah kami berjibaku dengan mereka, berbagi, sharing dan segalanya yang berkaitan dengan semua aspek pengetahuan, bukan saja agama, tetapi segala tingkah laku, perilaku tetap yang kita ajarkan adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Iya, baik. Baik Bapak Ibu yang ingin, kami buka sesi pertanyaan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung melampirkan pertanyaannya di fitur chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Bisa langsung ditulis namanya dan juga pertanyaannya agar bisa langsung dijawab oleh Ustaz Taufik.
Belum ada nih Pak kayaknya nih. Atau sepertinya sudah sangat jelas sekali. Ya, Dan sharing aja, Bapak Ibu. Silakan yang mungkin mhm, ingin sharing juga atau ingin bertanya, ya monggo silakan. saya agak penasaran nih Pak, karena kan kalau untuk di negara-negara lain mungkin hanya menggunakan satu mazhab untuk fikihnya ya, untuk Iya, fikihnya. Tapi di Indonesia itu kan bermacam-macam gitu. iya. Nah, bagaimana kalau Alfat ini gimana Pak? Untuk ikut fikihnya itu yang seperti apa? Takutnya jangan saya sih khawatirnya gitu ketika saya nggak tahu nih anak saya dimasukkan ke Alfat atau pas keluar dia jadi agak bahasa sekarang itu agak radikal gitu. Nah, ini gimana ini Pak? Jadi begini, Mr. Hilvan. Aha. Kita memang mayoritas NU ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita juga banyak, bukan hanya dari NU, tapi kita juga ada Muhammadiyah. Itu yang ormasnya ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk mazhabnya pun juga kita ada banyak kok. Nggak hanya itu saja. Di Indonesia ini bermacam-macam mazhab. Ada Hambali, Hanafi, tetapi mayoritas adalah Asy-Syafi'i. Tetapi apakah di lain Asy-Syafi'i ada? Ada. Semuanya di Indonesia ini ada mazhab yang bermacam-macam. Nah, yang menjadi poin penting bagi kita itu adalah bagaimana memahami perbedaan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita bisa memahami berbagai macam paham tersebut, maka insya Allah tidak akan ada nanti yang yang memaksakan kehendaknya. Mhm. Artinya, Alfat Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada mazhab yang empat. Nah, memang pendidikan agama kita lebih banyak mengandung pendidikan yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun nanti ternyata di rumah ataupun di orang tua ternyata ada yang berbeda mazhab, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena toh kita tetap dalam satu garis, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja. Iya. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak ya, mau berbeda mazhab, mau bagaimanapun. Nggak. Dan tentunya anak-anak kita nanti akan jadi anak-anak yang sangat toleran dengan sesama muslim dan kepada non-muslim juga gitu ya. Iya, insya Allah seperti itu. Iya, iya, iya. Karena akan dibekali dengan wawasan dan pengetahuan Iya. kalau kita ini adalah saudara. Kalau Kalau tidak saudara, kita, ya benar, kalau kita banyak mengetahui perbedaan-perbedaan itu secara hmm, mendasar, maka insya Allah kita akan semakin tawadu, Mr. Hilman. oh, Kita Masya akan semakin Allah. semakin memahami perbedaan itu. Ketika perbedaan itu terjadi karena pertama ketidaktahuan kita terkadang itu muncul gitu kan ya. Terus Hmm, yang kedua memang karena kita berhenti belajar gitu. Intinya jangan berhenti belajar. Kita harus terus belajar. Jadi dengan banyaknya belajar maka kita akan semakin banyak mengetahui gitu. Dan semakin banyak mengetahui insya Allah akan semakin menundukkan ketawaduan kita. Itu aja ya Mr. Irfan. oke, baik Pak. Oke, terima kasih banyak nih Pak jawabannya dan saya masih menunggu ini. Tapi kayaknya nggak ada nih Pak, kayaknya udah Alhamdulillah sudah sangat jelas sekali materinya, materi yang disampaikan oleh Pak Taufik. Ya, baik. Hmm. Sudah sangat jelas sekali dan mungkin akan saya tutup sesi ini karena memang saya sudah tunggu-tunggu kurang lebih 10 menit ini belum ada yang bertanya dan mungkin sudah sangat jelas sekali untuk pembelajaran agamanya gitu Pak Taufik. Oke. Masih ada tuh kayaknya Mr. Irfan. Ada Alhamdulillah. Alhamdulillah ada satu pertanyaan nih. Ya, silakan. Bagaimana kerja sama sekolah dengan orang tua dalam rangka membiasakan akhlakul karimah? Oke. Bapak Ibu sekalian, kita ada buku komunikasi ya di sekolah itu kita ada komunikasi. Jadi komunikasi orang tua, apapun yang dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan penanaman akhlak itu kita informasikan kepada anak-anak kita. Nah, diharapkan segala informasi yang kita sampaikan kepada orang tua tersebut juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, pertemuan kita dengan orang tua itu macam-macam. Ada di saat kita PTC, ada juga di saat penggunaan buku komunikasi ataupun buku penghubung yang menggunakan SIAT. Nah, ini upaya kontrol kita dalam mewujudkan pendidikan akhlak yang bisa diterapkan di rumah. Tapi memang yang berat itu Bapak Ibu sekalian itu adalah memang di rumah. Karena
Kalau di sekolah mungkin bisa ya kita pantau kehidupan anak-anak kita karena memang terprogram. Yang berat itu adalah di rumah. Karena di rumah itu banyak hal-hal yang memanjakan anak-anak kita. Nah, yang memanjakan inilah terkadang membuat lalai anak-anak kita. Nah, bagi kita sebagai orang tua yang memang konsisten ya menjaga ibadahnya, mengajarkan tauladan yang baik kepada mereka, maka insya Allah apapun kondisinya, insya Allah anak-anak akan bisa menerapkan penanaman akhlak itu di rumah juga. Jadi memang dibutuhkan kerjasama yang baik nih yang ada di sekolah dan juga yang ada di rumah. Kami pun juga berat tantangan kami. Tantangan kami itu bukan hanya berada di guru agama saja, tetapi juga di guru bidang studi yang lain dan juga para walas. Karena apapun tindakan anak-anak di sekolah itu menjadi tanggung jawab kami semua yang ada menjadi guru di Al-Fat itu. Jadi tidak terbeban oleh satu kelompok, tetapi menjadi tanggung jawab semuanya. Ya, jadi insya Allah dengan segala upaya yang kita lakukan, ya dengan keikhlasan dan keridhaan yang kita hadirkan, maka insya Allah anak-anak itu akan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon doa aja segalanya itu dapat dengan mudah mereka lakukan gitu ya, mereka jalankan. Baik, Mr. Irwan mungkin yang selanjutnya. Iya, baik Pak. Oke, jelas sekali ya bahwa kita ada fasilitas buku komunikasi gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih masih ada satu pertanyaan lagi Pak Taufik. Iya. Bagaimana Al-Fat mendidik siswa dalam batasan pergaulan di luar sekolah? Terkadang banyak siswa di luar sekolah yang dari cara berpakaiannya sudah di luar batas begitu. Ya, tentunya sebenarnya ketika anak-anak itu sudah berada di luar gerbang Al-Fat, maka sebenarnya itu adalah bukan menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Tetapi di Al-Fat, Bapak Ibu sekalian, itu tidak. Insya Allah kami tetap akan bekerja sama dengan orang tua, ingin memproses kalaupun nanti ada hal-hal yang berkaitan yang menyimpang dari anak-anak kita. Kita tetap adakan komunikasi yang baik kepada orang tua kita. Kalaupun kami tidak bisa memantau di luar secara karena memang terbatasnya jarak, ya tentunya penghubung kami adalah orang tua yang ada di luar. Nah, kami yang berada di sekolah itu bisa menindaklanjuti apa yang terjadi di luar. Jadi kalau seandainya memang ada hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang mengkhawatirkan yang dilakukan oleh anak-anak didik kita, maka kami masih bersiap ataupun masih bisa menjadi penyambung lidah, melanjutkan komunikasi orang tua kepada anak, dan kami pun juga tetap berkomunikasi kepada anak. Hal-hal apa yang nantinya menjadi perhatian anak tersebut agar dapat melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Jadi tetap komunikasi itu Bapak Ibu sekalian antara orang tua dan guru. Ya, jadi itu intinya. Karena jangkauan kita sebagai guru tentunya tidak seluas apa yang ada di luar, karena memang jangkauan kami di sekolah. Tetapi ketika nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan yang memang perlu dikomunikasikan kepada kami pihak sekolah, terutama dengan guru agama, kami bersedia menjadi penghubung ataupun ikut peran di dalam menyelesaikan masalah anak-anak didik kita, terutama yang berkaitan dengan akhlak. Iya, sip. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik. Benar banget ya. Jadi guru juga menjadi penyambung lidah dari orang tua ke siswa ke anak. Karena memang ada juga bahkan banyak di antara siswa itu yang lebih mendengar kata-kata gurunya, Pak, begitu ya, dibanding orang tuanya. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul saja untuk memastikan anak-anak mendengar azan jika masuk waktu sholat zuhur ataupun asar, azan dikumandangkan via speaker kelas dan luar kelas. Nah, terus pertanyaannya, itu sarannya Pak, insya Allah kita laksanakan. Pertanyaannya, apakah di gedung baru nanti ada masjid atau musola untuk pembiasaan sholat berjamaah gitu Pak, dengan teman-teman yang bukan sekelasnya, gitu, dengan teman kelas lainnya. Baik. Gimana Wah, ini Pak? ini bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Tempat ibadah
ya, seperti musola tetap akan kita buat ya Bapak Ibu sekalian, tetap insya Allah karena itu merupakan kebutuhan pokok. Nah, untuk masjid, kebetulan di samping kita itu ada masjid Bapak Ibu sekalian, dan ini berkaitan dengan peraturan ya tentang pembangunan masjid, maka kami ataupun anak-anak kita akan berjalan ke masjid yang ada di samping, karena kebetulan masjidnya itu berdampingan persis dengan SMA Al-Fat. Jadi untuk pembiasaan melaksanakan sholat Jumat, kita akan melaksanakan ibadah ke samping sekolah, yaitu ke masjid yang ada di samping. Nah, untuk yang sholat rutin, ya zuhur, kita insya Allah akan berada di musola. Itu saja, Bapak. Oh gitu, berarti yang keluar sekolah itu hanya untuk sholat Jumat aja ya Pak ya? Tetap akan ada Oke. dibuatkan nanti oleh sekolah. Oke, baik-baik. Nah, ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Ya. Nanti di Al-Fat itu yang putrinya memakai kerudung atau tidak ya Pak? Nah, nanti gimana untuk siswa yang pakai kerudungnya cuma di sekolah aja, nah gimana ini sekolah menyikapinya Pak? Oke. Bapak Ibu sekalian, tentunya di dalam mendidik agama itu tidak serta-merta dengan mengubah seperti telapak tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi butuh kesabaran, butuh keikhlasan ya untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita, terutama yang putri. Apalagi ini anak-anak yang sudah dewasa. Memang tantangan anak-anak remaja itu adalah dengan fashion ya, penampilan. Makanya di sini Alphard memang kalau berada di sekolah kita menggunakan kerudung Bapak Ibu sekalian yang putrinya, dan menggunakan celana telanjang ataupun celana rok panjang yang menutupi aurat gitu ya. Nah, kalau seandainya ada anak-anak kita yang memang tidak memakai jilbab di luar, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita tetap anjurkan untuk memakai jilbab tersebut. Namun butuh kerjasama sekali lagi dengan orang tua, apalagi ini berada di rumah. Berikan pemahaman, pengertian bahwa jilbab tersebut bukan saja untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Jadi manfaat selain menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban, tetapi manfaat untuk sosialnya pun juga ada. Jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi sama seperti tadi, ketika ada anak-anak yang melakukan tindakan kriminal di luar sekolah, tentunya kami tidak bisa menjangkau sampai sana. Kami hanya bisa berada di sekolah dan juga melalui komunikasi yang orang tua ingin sampaikan ke kami. Jadi kami tetap insya Allah menjadi penyambung, menyambut baik sebagai penyambung komunikasi kepada anak-anak kita yang ingin ataupun yang mau mengistiqomahkan kerudungnya gitu ataupun jilbabnya. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, sama Alphard ini terutama untuk SMP. Tahun pertama kita pakai jilbab dulu. Untuk tahun pertama kita tidak pakai jilbab. Tahun kedua kita tidak pakai jilbab. Tahun ketiga untuk kelas 7 pakai jilbab. Kelas 8 9-nya tidak. Lalu tahun keempat kelas 7, kelas 8 sudah pakai jilbab. Terus tinggal satu kelas lagi yang memakai jilbab. Sampailah saat ini semuanya sudah memakai jilbab. Artinya Bapak Ibu sekalian butuh kesabaran, butuh tahapan-tahapan itu yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu kalau dikeraskan menjauh, ibu-ibu sekalian. Dia lebih mau mendengar teman sejawatnya ketimbang orang tuanya ataupun gurunya. Artinya ada tahapan-tahapan yang kreatif yang kita lakukan sebagai orang dewasa di dalam melakukan pendekatan-pendekatan akhlak mulia kepada mereka, terutama yang pakai jilbab ataupun kerudung. Baik, berarti kita bertindak secara persuasif gitu ya untuk memakai kerudung agar mereka perlahan demi perlahan bisa istiqomah untuk menggunakan kerudungnya. Begitu ya Pak Taufik ya? Iya, gitu. Iya, baik. Iya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah dijawab dan seluruh materi juga sudah dipaparkan. Mungkin kiranya kita sampai di penghujung acara untuk Alphard Info Session keempat hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita masih ada lagi Alphard Info Session yang kelima mengenai Smart School, Alphard Smart School. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik khususnya sebagai pemateri dan kepada seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung di
di ruang kami di Alpha Info Session yang keempat ini. Dan jangan lupa hari Sabtu nanti diskusi kelanjutan tentang hal ini lewat WhatsApp grup. Dan mungkin Bapak Ibu sudah bergabung. Hari Sabtu nanti jam 10. Terus stay tune bersama kami. Jangan lupa untuk cari-cari informasi tentang kami. Kalau ada info, ada masukan, ada saran yang sifatnya membangun, silakan disampaikan kepada kami. Terakhir, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Allah bersama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih alamin. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.